Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bunda? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Bunda ya, hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah hari ini kita akan sama-sama belajar, akan sama-sama sharing tentang praktik kebersihan diri penuh kesadaran dan kompetensi dasar yang diharapkan adalah satu, mampu mengajarkan untuk mandi dengan cara yang benar dan penuh kesadaran serta memahami manfaatnya. Dan yang kedua, mampu mengajarkan anak untuk mencuci tangan pakai sabun dengan cara yang benar dan penuh kesadaran serta mampu memahami manfaatnya. Yang ketiga, mampu mengajarkan anak menggosok gigi dengan cara yang benar, penuh kesadaran serta memahami manfaatnya. Tapi sebelum ke materi, kita mari ikutin dulu ya Bun ya, jargon P2K2S. Gini ya Bun ya, ikutin ya. P2K2S, pengasuhan, penuh kesadaran dan kasih sayang. Iya, terima kasih Bunda. Kembali ke materi. Mandi penuh kesadaran hadir sepenuhnya saat melakukan kegiatan memandikan anak. Begitu ya Bun ya. Misalkan kalau memandikan, Bunda harus hadir sepenuhnya untuk anak dalam kegiatan memandikan anak, karena itu salah satu momen yang sangat membahagiakan buat anak dan juga mungkin manfaatnya buat diri kita sendiri ya. Memahami manfaat kegiatan baik buat diri sendiri dan untuk anak. Sekarang manfaat mandi, coba Bun, siapa yang tahu manfaat mandi? Iya betul, membersihkan kotoran, membersihkan debu, membersihkan lemak serta kuman atau bakteri virus yang menempel pada tubuh kita. Coba sama Bunda bayangkan seandainya kita tidak mandi pulang dari luar setelah kegiatan, gimana cepalnya badan gitu ya Bun ya. Yang keduanya adalah untuk merangsang peredaran darah, otot-otot saraf tepi sehingga fungsi tubuh bekerja dengan baik. Sangat pengaruh sekali ya Bun ya mandi itu. Dan yang ketiga adalah memberikan rasa nyaman, menyenangkan, segar sehingga meredakan stres. Misalkan kita pulang kerja ya, terus yang dibayangkan itu sampai rumah terus mandi pakai shower, pasti sangat menyenangkan ya Bun ya. Begitupun juga anak-anak ya Bun ya. Misalkan kalau habis dari luar main, apalagi anak-anak senang dengan main tanah ya Bun ya, pasti akan nempel kotorannya di baju ataupun di kulit. Itu juga misalkan kalau anak pulang main atau sangat bermanfaat sekali mandi. Yang ketiganya adalah salah satu alternatif terapi relaksasi bagi kesehatan mental. Seperti tadi bahwa kita ketika sangat capek, sangat lelah, pasti yang dibayangkan mandi pakai shower pasti akan sangat nyaman ya Bun ya. Terus langkah mengajarkan mandi kepada anak dengan penuh kesadaran, misalkan gini ya Bun ya, kalau ngajak anak, nah ayo kita mandi, ayo kita main air, boleh bawa mainan ya, misalkan bercakap-cakap dengan mengenai kegiatan mandi agar tercipta kegiatan mandi yang menyenangkan dan aman bagi anak, tapi tetap Bunda sepenuhnya hadir dan penuh kesadaran dalam melaksanakan atau membimbing, mengajarkan cara-cara mandi ya Bun ya.
Terus selanjutnya adalah langkah mengajarkan mandi kepada anak dengan penuh kesadaran. Beri pijakan, sampaikan mengenai peralatan mandi, tahapan mandi yang akan dilakukan sebelumnya, pada saat dan sudah mandi, serta hal yang dapat mendapat potensi bahaya saat mandi gitu ya. Di kamar mandi kan Bun ya banyak, misalkan apa aja, ada odol, ada apa lagi Bun? Iya, sikat gigi, ada apa lagi? Iya, betul, bahwa semua benda-benda di kamar mandi itu bisa disebutkan atau ditanya ke anak, itu juga untuk menambah bahasa anak, dalam melatih bahasa anak juga ya Bun ya. Terus juga diajarkan ke anak bahwa bahaya sampo, misalkan kalau dimakan, ataupun bahaya sabun kalau dimakan. Terus boleh Pun ya, misalkan ke anak-anak misalkan wangi sabun, membedakan wangi sabun dan sampo, atau menanyakan gimana rasanya odol atau pasta gigi. Juga dalam memilih pasta gigi juga ya Bun ya, harus disesuaikan dengan anak. Misalkan anak usia kita sebagai orang tua misalkan disamakan pasta giginya dengan anak, pasti anak akan kepedesan ya Bun ya. Yang ketiga, terus selanjutnya langkah mengajarkan mandi kepada anak dengan penuh kesadaran. Libatkan anak dalam persiapan peralatan mandi dengan tetap mendampingi dan membantunya. Misalkan anak-anak punya mainan ya Bun ya, sekarang mah banyak variasinya, variatif gitu, yang buat mainan di air ya Bun ya. Oh iya, banyak iya. Itu bisa dibawa ke kamar mandi sambil main, terus sambil mandi gitu. Dan itu salah satu kegiatan yang menyenangkan buat anak. Langkah mengajarkan mandi kepada anak dengan penuh kesadaran. Ajak anaknya untuk berbicara tentang tahapan mandi yang akan dilakukannya untuk merangsang kemampuan bahasa. Seperti tadi saya katakan, apa Bu tadi? Iya, menyebutkan macam-macam benda yang ada di kamar mandi. Terus menyebutkan rasa odol. Terus menyebutkan apa lagi Bun? Iya, wangi sabun, wangi sampo ya Bun ya. Terus langkah mengajarkan mandi kepada anak dengan penuh kesadaran. Libatkan anak, ajak untuk menyalakan keran air ya Bun ya, atau shower gitu kan. Kalau ada yang air panas gitu, kasih tahu, dan memastikan suhu airnya pas dengan tubuh gitu, jangan terlalu panas. Terus kalau suasana dingin juga ya Bun ya, jangan dipaksa anak untuk mandi dengan air dingin gitu. Terus selanjutnya adalah langkah mengajarkan mandi kepada anak dengan penuh kesadaran. Tunjukkan kepada anak cara mengguyur air dari mulai jari kaki sampai kepala secara perlahan dan bertahap. Kenapa Bun dari bawah dulu? Karena itu adalah satu pengenalan gitu. Tiba-tiba kalau dari atas pasti anak akan bergigi-gigi. Kalau dari misalkan sedikit dari kaki terus ke lutut, paha, perut, ke pundak gitu, anak tidak akan kaget gitu ya Bun ya. Itu salah satu tahapan dalam mengajarkan anak tentang kesadaran mandi dan langkah-langkahnya. Langkah mengajarkan mandi kepada anak dengan penuh kesadaran. Coba Bun, ada yang tahu? Ajarkan anak untuk mengambil napas Bun, ternyata
ketika akan mengguyur, kan anak-anak diguyur dari atas gitu ya, tiba-tiba ajarkan oleh ibu ketika misalkan akan diguyur. Terus tanyakan apa yang dirasakan pada saat air mengenai tubuhnya. Ketika gini misalkan, gimana rasanya? Dingin bunda, atau enak, seger bunda gitu ya. Kalau anak-anak ya kadang seger. Terus anak-anak itu kan kalau udah di air rada susah ya bu ya, ininya kalau susah berhentinya. Terus selanjutnya bun, langkah mengajarkan mandi kepada anak dengan penuh kesadaran. Ajarkan anak untuk menyabuni dirinya sendiri, dimulai dari anggota tubuhnya, bagian atasnya hingga ke bawah dengan gosokan lembut, serta mintalah dia untuk menciumnya. Seperti tadi misalkan, kenapa bun harus dari atas dulu ya? Kalau tadi mah membasahi dari bawah, kalau menyabuni mah dari atas, karena kalau dari atas dulu terus ke bawah, kan dari sini mah tidak terlalu kotor ya bun ya. Kalau ke atas mah kaki pasti kotor, jadi diusahakan bagian atas dulu, setelah itu baru bagian kaki atau bagian tubuhnya. Dan itu juga pun ada alat ya yang buat bayi, buat gosokannya jangan terlalu yang keras, karena itu mungkin akan sangat kasar. Jadi pilih salah satu bahan yang memang aman buat anak, karena anak itu kan kulitnya masih lembut gitu ya bun ya. Dan coba anak untuk tadi seperti tadi ketika menyabuni ya, coba anak-anak untuk mencium wangi sabunnya. Misalkan bun ada wangi stroberi atau wangi apalagi jeruk ya. Terus apalagi sekarang mah banyak ya bun ya, beragam rasa-rasa gitu, rasa-rasa wangian. Wangi sabun juga mungkin akan membawa efek yang baik buat anak ketika wanginya memang sangat menyenangkan buat anak ya bun ya. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya. Oh iya, kita lanjutkan ya ke langkah berikutnya, adalah langkah mengajarkan mandi kepada anak dengan penuh kesadaran. Beri waktu kepada anak untuk bereksplorasi, bisa dengan memasukkan anak di tempat mandi atau jolang, atau menggunakan shower untuk menyiram seluruh tubuhnya gitu ya bun ya. Biarkan aja anak untuk bereksplorasi bereksplorasi dengan air. Misalkan ibu-ibu membawa botol kan ya bun ya, misalkan ada bunda ada mainan botol-botolan atau yang bisa terapung atau yang bisa tenggelam, boleh itu juga diajarkan ke anak ya bun ya. Terus selanjutnya langkah mengajarkan mandi kepada anak dengan penuh kesadaran juga. Gunakan kesempatan ini untuk bermain dengan anak. Ajak anak untuk mengamati situasi mandi tersebut dan merasakan apapun yang dia rasakan pada tubuhnya. Misalkan pun enak ya setelah mandi seger. Tadi mah pas mau mandi teh males adek teh karena dingin, tapi setelah ini enak pun seger wangi gitu ya biasanya anak. Apalagi gitu ya setelah itu pakai Konicare apa ya yang sekarang kayu putih yang bener-bener aman buat anak gitu. Sebelum pada materi berikutnya, apa ada yang mau ditanyakan? Oh iya, oke, kita lanjutkan ya Bu ya pada materi cuci tangan penuh kesadaran. Dalam kegiatan cuci tangan kita hadir sepenuhnya dalam membimbing, terus dalam mengajarkan juga cara-cara cuci tangan. Terus kita juga harus paham
bahwa manfaat cuci tangan itu selain untuk anak juga untuk kita sendiri ya Bun ya. Adapun misalkan sangat saat-saat penting untuk cuci tangan pakai sabun ya Bun ya. Saat apa coba Bun? Iya betul, saat memegang uang, saat pulang dari pasar, saat naik kereta api, saat pokoknya dari luar. Iya, diantaranya ada sebelum makan atau setelah makan. Terus saat buang air besar atau buang air kecil, atau juga kita membantu buang air kecil, buang air besar, atau membuang sampah. Dan nggak boleh lupa juga Bun, kalau di rumah punya binatang peliharaan, misalkan kalau anak-anak karena merasa bersih, binatangnya nggak pernah keluar, tetap misalkan kalau sudah memegangnya, kalau mau makan kita harus cuci tangan, karena pasti yang namanya binatang ada kutunya ya Bun ya. Kita kan nggak tahu, terus dia main kemana juga kita nggak tahu. Langkah cuci tangan pakai sabun, kita harus mengajarkan atau memberikan contoh kepada anak, tuang sabun pada telapak tangan, terus usap dan gosok kedua tangan, gosokkan sela-sela jari ya Bun ya, sela-sela jari, terus gosok putar kedua ibu jari secara bergantian terus gitu ya. Kalau tidak, misalkan Bunda ada alternatif lain, misalkan untuk mengajarkan anak, tempel gambarnya di tempat cuci tangan atau wastafel ya, langkah-langkah cuci tangan, biar anak ketika akan melakukannya bisa sendiri dan kita cuma mengawasi atau menunggu di saat itu, karena anak-anak sudah bisa lihat gambar yang sudah disediakan ya Bun ya. Terus selanjutnya adalah gosok gigi penuh kesadaran. Siapa Bu yang anaknya di sini suka sakit gigi? Ibunya juga suka sakit gigi. Sama Bu, saya juga pernah sakit gigi. Di sini kita akan membahas materi tentang gosok gigi penuh kesadaran. 1. Kita harus selalu hadir sepenuhnya saat melakukan kegiatan menggosok gigi anak. Yang kedua, memahami manfaat kegiatan menggosok gigi bagi diri dan juga anak. Yang keduanya, memberi kesan gosok gigi yang menyenangkan bagi anak. Di sini kita hadir sepenuhnya, tetap harus kita awasi ya Bun ya. Terus harus kita tungguin sampai selesai, dari awal sampai akhir kegiatan menggosok gigi anak. Kadang kan kalau anak mah iya Bun, padahal sebentar udah begitu ya. Terus yang selanjutnya adalah manfaat kegiatan menggosok gigi bagi diri kita dan anak juga. Yang keduanya, memberi kesan kegiatan menggosok gigi itu sangat menyenangkan. Di sini sekarang kita banyak variasinya ya Bun ya. Anak-anak itu sikat giginya banyak macamnya, berbentuk-bentuk, ada yang bentuk mobil gitu. Juga pasta giginya juga anak-anak kalau ke Indomaret atau ke warung gitu ya, milih sendiri. Sekarang mah anak-anaknya misalkan Bun mau rasa jeruk, mau rasa stroberi gitu ya, biarkan anak memilih sendiri. Sekarang pentingnya gosok gigi untuk diri kita atau anak adalah membantu proses mengunyah makanan. Terus selanjutnya membantu olah pengucapan kata. Terus apa lagi Bun? Menjaga ruang gigi permanen dewasa atau yang sedang tumbuh. Terus menjaga penampilan estetika. Yang selanjutnya adalah memahami manfaat kegiatan cuci tangan baik bagi diri maupun anak. Terus menjaga kesehatan gigi, tidak sakit gigi, gigi tidak keropos dan
lubang. Mungkin pengalaman kita sakit gigi, mungkin dari dulunya kita tidak begitu sering ya, karena kalau dulu mah mau pergi sekolah gitu ya, atau saat mandi pagi terus ketika akan tidur, padahal pun setelah sarapan nanti anak-anak gosok gigi kita juga mungkin karena salah waktunya aja ya. Kalau saya pribadi gitu dulu mah pas mau sikat gigi teh pas mau ke sekolah atau pergi gitu, padahal setelah sarapan baru kita sikat gigi gitu. Terus malam ketika mau tidur, terus kita juga harus memeriksakan juga ya Bun ya, kesehatan gigi dilihat sama kita gitu. Kenapa bolong, mungkin makan yang manis-manis atau sikat giginya yang kurang benar gitu ya. Kita juga harus hadir sepenuhnya dalam pembimbingan cara menggosok gigi. Selanjutnya adalah cara menyikat gigi dengan benar. Misalkan anak-anak bagian luar gini ya Bun ya, terus bagian kunyahnya juga, bagian dalamnya, terus menggosok lidah juga tidak boleh terlupakan, terus berkumur dengan air. Bagian luar ini ya Bun ya. Terus bagian kunyah yang gerakan, bagian dalam juga, terus menggosok lidah gitu ya Bu ya, tidak boleh terlupakan. Terus selanjutnya adalah menggosok gigi dengan benar. Sekarang waktu yang tepat untuk gosok gigi tadi sudah dijelaskan ya Bu ya, bahwa menggosok gigi yang benar itu ketika setelah sarapan dan akan tidur gitu ya. Terus penggunaan pasta giginya juga Bu harus diperhatikan. Di sini mungkin Ibu juga udah tahu ya, kalau misalkan porsi buat anak usia 0,3 tahun sebesar biji nasi ya, sebesar nasi. Kalau anak usia 3-6 tahun sebesar kacang polong. Nggak boleh disamakan juga dengan kita, masa ya anak-anak makan cuma sedikit, giginya juga belum begitu banyak gitu. Makanya untuk itu harus selalu kita memperhatikan cara menggosok giginya, cara penggunaan pasta giginya. Untuk itu sangat penting untuk membersihkan kebersihan gigi. Demikian Bunda, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kita ikutin dulu jagoannya ya Bun ya. Siap ya. P2K2S, pengasuhan penuh kesadaran dan kasih sayang. Siap, terima kasih. Demikian paparan materi hari ini Bunda. Ini ada penugasan untuk tabel ya Bun ya. 1. Lakukan praktek. Poin A-nya mengajarkan dan mendampingi anak mandi dengan penuh kesadaran. Yang keduanya mengajarkan dan mendampingi anak mencuci tangan memakai sabun. Yang poin C-nya mengajarkan dan mendampingi anak menggosok gigi. Yang keduanya catat masing-masing pengalaman praktek dalam tabel di bawah ini. Nanti Bunda mengisi tabel ini, tuliskan gambaran pengalaman yang dialami, kegiatannya mandi, terus mencuci tangan dan saat menggosok gigi. Mungkin demikian Bunda paparan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalaupun ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.